Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Tafa. Di dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bab persamaan trigonometri dengan subbab yang kedua, yaitu identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Di dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang 3 rumus, yaitu tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen. Bagaimana rumusnya? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah identitas kosinus penjumlahan atau selisih dua sudut. Sekarang untuk kosinus, untuk penjumlahan yaitu rumusnya cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Untuk pengurangan alfa min beta atau selisih dua sudut yaitu cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Sebenarnya rumus kedua ini adalah sama, yaitu apa? Yang kita ingat, cara mengingatnya adalah cos cos sin sin. Kan juga sama cos cos sin sin. Tetapi di sini tandanya dia berbeda atau berbalik. Ketika di sini penjumlahan, di sini menjadi pengurangan. Ketika dia itu selisih atau pengurangan, di sini menjadi penjumlahan. Ingat, cos itu rumusnya adalah cos cos sin sin dengan rumus dia itu terbalik. Penjumlahan menjadi pengurangan, pengurangan menjadi penjumlahan. Sekarang untuk identitas sinus penjumlahan atau selisih dua sudut. Ketika sinus penjumlahan yaitu adalah rumusnya sama sebenarnya keduanya ini, yaitu adalah sin cos cos sin. Ingat, sin cos cos sin. Tetapi di dalam sinus ini dia itu tetap, kalau di sini penjumlahan, di sini juga penjumlahan. Kalau ini pengurangan, ini adalah pengurangan. Jadi rumus sinus adalah sin cos sin. Tetapi di sini adalah sama, ketika penjumlahan tetap penjumlahan, pengurangan tetap pengurangan. Untuk sekarang identitas tangen penjumlahan atau selisih dua sudut. Untuk tangen penjumlahan yaitu rumusnya adalah sama keduanya ini, cuma tandanya yang beda. Kalau di sini penjumlahan, di sini juga penjumlahan. Ya, kalau di sini pengurangan, di sini pengurangan. Ada yang beda lagi, yaitu adalah ketika di sini penjumlahan, di sini adalah kebalikannya, pengurangan. Ketika di sini pengurangan, di sini adalah penjumlahan. Rumusnya di sini sama. Sekarang kita menuju ke contoh yang pertama. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat di sini untuk contoh yang pertama. Gunakan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut untuk menentukan nilai trigonometri kosinus 105 derajat. Yang harus kita ingat di sini adalah kita tahu 105 derajat ini adalah bukan sudut yang istimewa. Ya, sudut yang istimewa itu apa saja? Contoh di kuadran 1 adalah 0, 30, 45, 60, 90. Lah di sini 105 ini bukan sudut istimewa. Lah, untuk caranya bagaimana? Bagaimana cara kita dengan cara penjumlahan atau pengurangan itu bisa menghasilkan 105 derajat itu dengan sudut-sudut istimewa. Saya ulangi lagi, bagaimana cara kita menjumlahkan, entah itu dijumlahkan atau dikurangkan, biar atau jadi 105 itu dari sudut istimewa biar menghasilkan 105 derajat. 105 itu adalah penjumlahan dari 60 derajat ditambah 45. Betul apa enggak ya? 60 tambah 45 itu adalah 105 derajat. Pakai cara lain boleh enggak? Boleh. Ya. Kalau ini 45-nya di depan, 60-nya di belakang boleh enggak? Boleh ya, sama saja. Sekarang rumus kosinus tadi apa? Cos cos sin sin. Ketika penjumlahan jadi pengurangan. Berarti hasilnya adalah cos cos sin sin. Tinggal diganti cosnya 60, cosnya di sini 45, di sini 60, di sini 45 derajat dengan simbol adalah pengurangan. Tinggal di sini cos 60 itu berapa? Cos 60 yaitu adalah setengah, cos 45 yaitu setengah akar 2, sedangkan sin 60 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Tinggal kita kalikan. Setengah kali setengah, seperempat. Setengah kali setengah, seperempat juga. Oh, seperempatnya sama. Ini akar 2, tetap akar 2. Akar 3 kali akar 2, akar
6. Jadinya adalah seperti ini. Duh, kenapa kok seperempatnya cuma 1? Karena di sini tadi kan ada seperempatnya, di sini juga ada seperempatnya. Maka seperempatnya masing-masing dari kedua bagian ini itu ada, atau kedua suku ini kita keluarkan, yaitu menjadi seperempat. Di sini tadi akar 2 tetap akar 2, di sini akar 6 tadi, di sini juga akar 6. Jadi nilai kosinus 105 derajat yaitu adalah seperempat dikali akar 2 min akar 6. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, gunakan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut untuk menentukan nilai trigonometri sinus 15 derajat. Untuk sinus 15 derajat yaitu pengurangan antara 45 derajat dikurangi 30 derajat, ya. Lah, kalau di sini adalah rumusnya untuk sin itu adalah sin cos kosin. Tetap ya, kalau penjumlahan ya penjumlahan, kalau pengurangan ya pengurangan. Ini pengurangan makanya sini pengurangan. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Hasilnya adalah sin 45 setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Ini setengah kali setengah seperempat, setengah kali setengah juga seperempat, 2 kali akar 2 kali akar 3 yaitu akar 6. Ini tetap akar 2. Makanya di sini hasilnya adalah seperempat dikali akar 6 dikurangi akar 2. Sama seperti tadi, seperempatnya dari masing-masing suku ini adalah nanti dikeluarkan. Jadi nilai sin 15 derajat yaitu adalah seperempat dikali akar 6 dikurangi akar 2. Ya, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Gunakan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut untuk menentukan nilai trigonometri dari tan 255 derajat. Ingat, di sini untuk 255 derajat, bagaimana cara kita menjumlahkan atau mengurangkan, bagaimana penjumlahan atau pengurangan tadi keduanya itu adalah dia itu sudut istimewa atau satu pun juga tidak masalah, yang penting dia itu ada sudut istimewanya. Lah, tan 255 derajat di sini saya contohkan untuk tan 255 itu adalah hasil penjumlahan dari 180 ditambah 75 derajat. Kita ingat di kelas 10 pernah dijelaskan tentang kalau 180 plus 75, 180 plus alfa itu kan dia di kuadran 3. Ya, kalau kuadran 3 kita ingat di sini tan 180 derajat plus alfa itu sama halnya dengan tan alfa, karena di kuadran 3 itu tannya itu adalah positif, makanya di sini adalah positif. Jadi bisa disimpulkan kalau tan 180 derajat ditambah 75 jadinya adalah tan 75 derajat. Jadi tan 255 derajat itu bisa disingkat dengan tan 75 derajat. Sekarang tan 75 derajat itu dijumlahkan atau dikurangkan, yang hasilnya biar dia itu 75 derajat berapa saja untuk dia itu biar sudut istimewa, yaitu adalah 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, di sini tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya yang tadi, yaitu tan, kalau penjumlahan berarti tan alfa plus tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa kali tan beta, karena alfanya 45 makanya di sini diganti 45, karena betanya 30 di sini 30. Ini juga sama. Ya, kita lihat hasilnya tan 45 adalah 1, tan 3 di sini kurang tan ya. Tan 30 adalah sepertiga akar 3. Ini 1, tetap ditulis 1. Tan 45 tadi juga 1 dikali tan 30 adalah sepertiga akar 3. Boleh kita di sini mengalihkan dulu, karena di sini 1 dikali sepertiga akar 3 tetap sepertiga akar 3, kita kalikan dengan sekawan ya. Di sini sekawannya, di sini karena pengurangan
ya, di sini dijumlah ya. Jadi adalah di sini 1 plus sepertiga akar 3 dikali 1 plus sepertiga akar 3. Ini adalah, kalau seperti ini sama 1 dengan 1, sepertiga akar 3 dengan sepertiga akar 3. Ini pengurangan dengan penjumlahan. Kalau masing-masing depan sama depan, belakang sama belakang sama, cuma bedanya itu di atau pada tanda, itu cukup kita kalikannya depan kali depan, belakang kali belakang. 1 kali 1 itu 1, sepertiga akar 3 dikali sepertiga akar 3 itu adalah 3/9 atau 1/3. Di sini ada negatifnya, makanya di sini nanti negatif 3/9. 3/9 itu 1/3. Berarti 1 dikurangi 1/3 nanti hasilnya adalah 2/3. Kalau ini adalah dikalikan silang biasa ya, hasilnya adalah 4/3 ditambah 2/3 akar 3. Ini tinggal dibalik dikalikan dengan masing-masing yang ada di atas ini. Jadinya adalah 2 ditambah akar 3. Selesai. Cukup sekian dari saya, Kak Tafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.